Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Rizky Handriansyah dengan NIM 163123 Nah, di sini langsung saja saya ingin menjelaskan terkait perbedaan tugas untuk mendeskripsikan perubahan di antara kode yang lama dan juga kode yang sudah kita modifikasi. Di sini kita pakai dataset yaitu Handbag-SUS Classifier dengan transfer learning. Seperti biasa, di awal ini kita menginstalnya dan juga memanggil beberapa import perpustakaan. Terus langsung aja pada intinya yaitu agar kita bisa mengetahui perbandingan antara hasil yang sebelum dimodifikasi dan juga setelah dimodifikasi. Langkah-langkahnya ini seperti biasa, data processing, terus langsung di sini ada datasetnya, langsung ke intinya yaitu pada bagian pada bagian konsep yang CNN ini. Nah, di sini yang di sebelum apa namanya di kode lama itu makainya ini. Jadi pakai dua dua layer. Nah, terus hasilnya dengan ini model summary-nya seperti ini. Terus ini merupakan struktur dari model CNN yang kita bangun tadi di kode lama. Langsung ini untuk melatih datanya dengan 20 epoch. Nah, ini langsung kita tampilkan saja hasil dari pemodelan CNN yang kode lama. Nah, di sini ada grafik training dan validasi loss-nya. Nah, di sini terlihat itu ya teman-teman agak sedikit overfitting di mana validasi loss-nya itu sekitar berapa ini 0,75 sedangkan si training loss-nya itu di sekitar 0,03 lah. Nah, di sini ada gap. Nah, ini mengindikasikan hasil model ini uh, terindikasi overfitting. Dan itu diperkuat juga di grafik antara training dan validasi akurasinya. Di sini juga ditunjukkan validasi akurasinya sangat tinggi teman-teman di angka satu sekitar satu. Nah, sedangkan si validasinya, akurasinya itu cuma di sekitar berapa ini 0,7 berarti ada gap sekitar 0,3 di sini. eh, Data latihnya berhasil tinggi, akurasinya berhasil tinggi, tapi tidak cukup akurat dibandingkan dengan validasi akurasinya yang menurun, teman-teman. Nah, di sini terindikasi diperkuat merupakan model ini terindikasi overfitting. Juga model evaluasinya dari eh, dataset ujinya itu cuma sekitar 0,86 atau sekitar 86% dan tingkat loss-nya itu sekitar 0,29. Ini untuk yang data lama teman-teman. Nah, sedangkan untuk CNN yang data baru itu kita akan modifikasi sedemikian rupa sehingga dapatnya bisa um, mendapatkan performa yang lebih baik dari kode sebelumnya. Saya akan tampilkan yang telah dimodifikasi. Nah, di sini saya sudah telah memodifikasi ya, teman-teman. Nah, di mana tempat modifikasinya yaitu saya menambahkan argumentasi ringan pada arsitektur CNN tadi. Nah, ini dengan random flip horizontal input. Terus saya juga menambahkan normalisasi dengan rescale-nya sekitar 1/255 tetap. Terus kita juga menambahkan satu layer lagi. Jadi ada 3 layer teman-teman di arsitektur CNN-nya. Terus kita menambahkan flatten.
Terus juga perbedaannya di sini tadi kan pada layer-layernya tadi 32. Nah, di sini kita menggunakan 3,3. Kalau di kode lama 2,2. Nah, modifikasi di situ agar mendapatkan performa yang lebih baik. Nah, lanjut kita langsung tampilkan model summary-nya seperti ini. Terus uh, arsitektur dari model yang sudah dimodifikasi ini gini: input layer, random flip, scaling, konvolusi, max pooling. Nah, di sini saya juga menambahkan max pooling ya teman, pakai max pooling tetap. Terus langsung saja, dan juga dropout. Nah, ini model yang arsitektur model yang sudah saya modifikasi: ada input layer, random flip, scaling, convolution, terus max pooling, convolution, max pooling, flatten, dense, dropout, dense. Nah, langsung saja. Di sini saya juga menambahkan callback, ah, callback dan juga early stopping agar untuk meminimalisir terjadinya overfitting. Langsung, kita tampilkan hasilnya, yaitu di sini ada grafik antara training dan juga validation loss. Di sini terlihat cukup meminimalisir ya teman-teman, overfittingnya tadi. Kenapa bisa dikatakan meminimalisir overfitting? Karena tingkat di sini grafik training loss-nya itu sekitar 0,55, sedangkan eh, si validation-nya itu juga sekitar 0,551. Nah, ini jaraknya cukup cukup dekat ya teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa cukup mengatasi untuk mengurangi overfitting. Dan itu juga ditunjukkan pada training dan validasi accuracy. Di sini training akurasinya juga cukup tinggi, sekitar 0,8. Nah, di sini validasinya itu sekitar 0,6. Nah, selisihnya berarti 0,2. Kalau di kode lama selisihnya tadi hampir 0,3 lebih. Nah, di sini 0,2 berarti ada peminimalisasi, dapat mengatasi sekitar 1% dari kode yang lama. Nah, di sini kita model evaluasi dari dataset uji. Hasilnya setelah modifikasi yaitu menghasilkan akurasi sebanyak 87,5 dengan tingkat errornya 0,4325. Nah, di sini teman-teman, dari segi akurasi sudah cukup meningkat. Tadi yang di kode lama itu sekitar 0,86. Nah, di sini kan 0,87 dia setelah dimodifikasi. Nah, itu dapat meningkatkan sekitar 1%. Nah, ini mengindikasikan bahwa model modifikasi ini telah menunjukkan performa yang lebih baik daripada kode sebelumnya. Lanjut pada kode lama, pada arsitektur yang transfer learning. Data augmentasi ini seperti biasa, model summary-nya. Lanjut kita membangun model dengan transfer learning. Nah, di sini kita menggunakan arsitektur ResNet ya teman-teman, ResNet. Terus, nah, pada arsitektur transfer learning ini kita menggunakan ukuran 7,7, 2048 dengan input, terus dense-nya 256, aktivasinya menggunakan ReLU. Dengan dropout juga kita menggunakan dropout 0,5 pada kode yang lama. Lanjut, nah ini model summary-nya. Langsung saja pada hasilnya. Nah, di sini training dan validasi akurasinya cukup bagus juga di kode lama, tapi pada waktu hampir terakhir ini si validasi akurasinya mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, sehingga ini terdapat jarak yang cukup renggang antara validasi akurasi dan juga training akurasi dan menyebabkan overfitting.
Nah, terus untuk model untuk evaluasi fitur ujinya dan label ujinya itu akurasinya cukup sempurna sekitar 100% dengan tidak ada tingkat keeroran. Nah, sedangkan pada kode modifikasi saya memodifikasi sedemikian rupa agar eh, bisa menstabilkan atau lebih mengeneralisasi eh, grafik grafik antara validasi akurasi dan juga training akurasi. Nah, sini saya melakukan modifikasinya dengan menambahkan global average pooling dua dimensi dan juga dengan menambahkan batch normalisasi, juga dengan dropout sekitar 0,3 ya teman-teman. Nah, itu merupakan modifikasi dari kode saya dan langsung saja untuk kita tampilkan hasilnya. Nah, di sini hasil dari grafik training dan validasi accuracy cukup stabil ya teman-teman, di mana awalnya validasinya itu rendah, terus perlahan menaik, tapi naiknya itu cukup stabil, dan juga hampir mendekati kepada uh, training akurasinya hampir mendekati kepada validasi akurasi. Mungkin jaraknya tidak cukup jauh, mungkin sekitar 0,1. 0,1. Nah, di sini terbukti bahwa model modifikasi saya sudah cukup mengatasi overfitting pada kode lama dan juga menunjukkan bahwa eh, kode modifikasi ini bisa meningkatkan performa lebih baik daripada kode sebelumnya. Ditunjukkan juga pada evaluasi tes pada ujinya juga akurasinya juga sama sekitar 100% dan tidak ada loss. Ya. Nah, demikian penjelasan saya terkait deskripsi perbedaan antara kode yang belum dimodifikasi dari building handspec SUS classifier dan juga yang sudah dimodifikasi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.